Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Shalom. Kita bertemu kembali setelah beberapa bulan kita di rumah. Semoga kita semua dalam lindungan Tuhan. Kami akan membacakan Warta Lisan GKI Rembang 9 Agustus 2020. Majelis Jemaat mengucapkan selamat beribadah kepada anggota jemaat, simpatisan dan saudara seiman lainnya yang mengikuti ibadah Minggu online GKI Rembang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Warta lisan minggu ini sebagai berikut. Yang pertama, ibadah 2 pagi hari Rebo 12 Agustus 2020 pukul 5.00 WIB melalui aplikasi Zoom. Yang kedua, ibadah Kamis sore tanggal 13 Agustus 2020 pukul 18.00 WIB melalui live streaming. Atestasi keluar anggota. Atestasi keluar anggota GKI Rembang atas diri Edward Sinaga atau suami, lahir di Huta Imbaru tanggal 5 Maret 1978, nomor induk gereja 306/L. Hotmauli Purba atau istri, lahir di Dolok Mertua tanggal lahir 2 Maret 1982, nomor induk gereja 307/P. Angelia Dearni Fiona atau anak, lahir di Rembang tanggal 1 Oktober 2010 dengan nomor induk gereja 099/P. Beralamat di Desa Sumberjo, RT 1 RW 4, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang. Untuk itu, segenap majelis jemaat mengucapkan selamat bergereja di gereja yang baru, yaitu GKPS Pematang Naga Seribu, Sumatera Utara. Dan mari kita saling bertumbuh bersama dalam Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Yang berulang tahun, segenap jemaat mengucapkan selamat ulang tahun, semoga panjang umur dan diberkati Tuhan selalu kepada Saudari Priscilla Rosana Susilo 10 Agustus, Saudara Yosep Purwo Nugroho 12 Agustus, Ibu Martina Mawar Siagian 13 Agustus, Ibu Deborah Turnip 14 Agustus, Ibu Limai Pang 14 Agustus, Bapak Benjamin Agus Budiatin 15 Agustus. Sebagai hadiah ulang tahun dari Majelis Jemaat mengucapkan firman Tuhan dari Mazmur 23 ayat 6. Kebajikan dan kemurahan belaka dan akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Tema khotbah kita pada hari ini adalah percaya, yang dilayani oleh Pendeta Albert Aresto Pandiangan. Kami dari Majelis Jemaat GKI Rembang mengucapkan selamat beribadah. Untuk itu mari kami undang Bapak Ibu berdiri. Kita mulai kebaktian kita. Kita puji Tuhan, kita menyanyikan PKJ nomor 55 ayat 1. Dan puji namanya, hai cakrawala.
tak terberi. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terberi. Kebaktian ini berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Silakan duduk kembali. Shalom. Shalom. Senang kita bisa berjumpa kembali di dalam kebaktian minggu secara onsite atau tatap muka pada saat ini. Tema kita pada hari ini adalah percayalah. Melalui tema ini kita dikuatkan untuk percaya dan mempercayakan seluruh hidup dan masa depan kita kepada Tuhan. Meskipun kita menghadapi pergumulan, di antaranya pandemik yang kita alami, namun kita diajak untuk tetap percaya bahwa Tuhan menyertai, menolong, dan memberkati kita. Kita akan merendahkan diri di hadapan Tuhan, memohon pengampunan dosa kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Saat ini Tuhan, kami mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami. Karena di dalam kehidupan ini kami mudah berkata percaya kepada Tuhan. Tetapi di dalam realita sehari-hari, baik di dalam perbuatan maupun perkataan kami, sehari-hari terkadang kurang mencerminkan kehidupan orang yang percaya. Bahkan ketika kami menghadapi persoalan, kami cenderung mengandalkan kekuatan manusia, bahkan berkompromi dengan tawaran dunia, sehingga kami melakukan hal-hal yang tidak berkenan dan tidak menyenangkan Tuhan, dan bahkan merugikan orang lain. Tuhan, ampuni kami, baharui kami, ajar kami untuk sungguh-sungguh percaya dan mempercayakan seluruh hidup dan masa depan kami di dalam pimpinan dan pertolongan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus, kami memohon. Amin. Kita menyanyikan PKJ 46 dari Kungkungan Duka Kelam. Dari kungkungan duka
menerima berita anugerah terambil dari surat Roma pasal 10 ayat 9 dan 10. Roma 10 ayat 9 dan 10 yang berbunyi demikian. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita menyanyikan PKJ 198. Di hatiku, ya Yesus. Menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat Dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab Dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah Dia. Katanya, "Sesungguhnya Engkau Anak Allah." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di antara kita
Mungkin sudah ada yang mengetahui, atau mungkin baru ngeh, baru tahu, oh itu toh. Saya ambil langsung contoh saja ya. Ini gambar, apa ini Bapak Ibu? Itu logo GKI, ya, gambar logo GKI. Ada apa saja di gambar logo GKI itu? Perahu dengan di atasnya salib, ya. Lalu selain itu Alfa dan Omega. Kita tahu Alfa dan Omega adalah Yesus Kristus. Dia adalah yang awal dan yang akhir. Dan perahu itu menggambarkan apa atau siapa? Tuh, Bu Ivon. Ya, Bu Ivon dan kita semua adalah perahu atau kapal atau bahtera. Kita juga mungkin ingat ada lagu lain, lagu rohani lain, gereja bagai bahtera. Gitu ya. Dan di atas perahu itu atau bahtera itu ada salib. Ya, yaitu keselamatan yang dinyatakan Tuhan Yesus. Atau kekristenan. Ya. Nah, yang menarik pada masa ini di tengah atau pasca pandemik ini, gereja sedang diajak untuk menghayati hakikat sesungguhnya. Ya. Bahwa sesungguhnya kita semua, baik itu Bapak, Ibu, Saudara dan saya yang dapat ibadah onsite di gereja, maupun juga saudara-saudara seiman kita yang masih harus ibadah online di rumah mereka masing-masing, atau ibadah keluarga di rumah mereka masing-masing, bersama dengan gereja-gereja Tuhan yang lain, baik secara onsite maupun online. Kita adalah gereja. Ya, kita adalah gereja di tengah gelombang dan samudra kehidupan ini. Jadi meskipun berbeda tempat, tetapi tidak menghilangkan esensi atau hakikat kita sebagai gereja. Jadi jangan berkecil hati, Bapak, Ibu, atau adik-adik yang saat ini sedang menyaksikan live streaming di rumah masing-masing, atau Bapak, Ibu, Saudara yang masih harus ibadah keluarga di rumah. Jangan kecil hati. Bapak, Ibu, Saudara yang di rumah juga adalah gereja. Seperti kita saat ini sedang beribadah di gedung gereja. Inilah yang menjadi persoalan. Seringkali kita hanya memahami gereja itu sebagai gedung, sebagai organisasi saja. Di mana gerejanya? GKI Rembang. Kalau ada yang tanya begitu dan jawaban seperti itu kurang tepat. Di mana gerejanya? Sebenarnya itu bukan pertanyaan yang benar. Ya, kalau dia orang Kristen, maka dia tidak perlu menanyakan di mana gerejanya. Karena dia yang bertanya maupun yang kita ditanya adalah gereja. Kalau yang benar adalah di mana gedung gerejanya. Baru kita bisa menjawab di GKI Rembang. Ya. Dan GKI Rembang bukan hanya organisasi, tetapi orang-orang di dalamnya, orang-orang percaya di dalamnya. Itulah gereja. Jadi baik kita yang dapat ibadah onsite maupun ibadah online, kita sama-sama gereja. Di mana di atas gereja itu ada salib Kristus yang dinyatakan kepada kita semua akan karya keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Dan ia adalah Alfa dan Omega yang awal menghadirkan gereja di dunia ini sampai akhir zaman dan bahkan kekekalan. Allah kita di dalam Yesus Kristus Juru Selamat dan Roh Kudus akan selalu menyertai, menolong, dan memberkati kita. Karena itu,
topik atau tema kita pada hari ini sangat tepat pada situasi sekarang. Bahwa sebagai gereja kita sesungguhnya hidup percaya kepada Allah Tritunggal kita. Kalau kita membaca dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti percaya ada dua definisi atau pengertian. Yang pertama, menjelaskan tentang menganggap atau yakin bahwa sesuatu itu benar-benar ada. Jadi, kalau kita percaya kepada Tuhan, meskipun di tengah pandemik, meskipun di tengah pergumulan, meskipun kita harus ibadah onsite maupun online, kita percaya, yakin Tuhan Allah kita ada. Dan yang kedua, yakin benar akan kemampuan atau kelebihan pribadi atau pihak yang dipercayai itu, dapat memenuhi harapan dan sebagainya. Jadi kalau aspek yang pertama bicara soal hakikatnya bahwa Tuhan itu ada, hidup senantiasa, alfa dan omega dalam kehidupan kita sebagai gereja. Dan percaya yang kedua, kita sebagai gereja sungguh-sungguh yakin benar bahwa Tuhan Allah kita mempunyai kuasa, mempunyai kemampuan untuk memenuhi harapan kita, menolong kita, memimpin kita, menyelamatkan dan memberkati kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya. Itu yang menjadi uraian bagaimana kita memahami tentang tema dan hakikat, tema kita tentang percaya dan hakikat kita sebagai gereja. Nah, melalui bacaan Injil Matius 14 ayat 22 sampai 33, ada dua hal yang dapat kita renungkan. Yang pertama adalah kita dapat menjadi gereja, kita dapat menjadi orang percaya yang percaya kepada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Itu bukan karena kepandaian atau keinginan kita atau kemampuan kita untuk percaya kepadanya. Tetapi kita menjadi gereja, menjadi orang yang percaya karena anugerahnya, kasih karunia-Nya yang dicurahkan kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Kalau mungkin kita sempat berpikir, saya bisa Kristen sampai sekarang itu karena pilihan hidup saya. Ya, itu betul. Tetapi belum sepenuhnya betul. Karena kita bisa menjadi percaya, itu hanya karena anugerahnya, kasih karunia-Nya. Tuhan memilih kita menjadi gerejanya, menjadi orang percaya. Jadi bukan berdasarkan apa yang kita pikirkan, apa yang kita inginkan, apa yang kita mampu lakukan, apa yang kita miliki, bukan. Apakah kita berbuat baik atau berbuat jahat? Bukan. Tetapi semata-mata karena anugerahnya, kasih karunia-Nya. Nah, melalui peristiwa Yesus berjalan di atas air, kita bisa lihat bahwa murid-murid Tuhan Yesus pada saat itu mereka mengalami persoalan ketika berada di perahu. Karena ada angin sakal. Angin sakal itu angin yang tanpa arah, arahnya kemana-mana. Sehingga membuat kapal atau perahu itu bergoyang tanpa arah, tidak menentu dan bisa terbalik. Di situasi kritis seperti itu, Yesus datang. Ya. Apakah dalam bacaan kita murid-murid minta tolong kepada Yesus? Tentu tidak. Justru Yesus yang berinisiatif menghampiri mereka. Yesus tahu apa yang dialami murid-muridnya.
Dan Yesus nyatakan kuasa dan kehadirannya di tengah pergumulan murid-muridnya pada saat itu. Jadi peristiwa murid-murid terombang-ambing di dalam perahu. Dan Yesus datang menghampiri mereka. Itu merupakan penjelasan bahwa kita sebagai manusia seperti itu. Kita sesungguhnya adalah orang-orang yang sedang terombang-ambing oleh berbagai angin sakal kehidupan kita. Baik kita yang sudah lama menjadi Kristen, maupun kita yang baru menjadi Kristen, sesungguhnya bagaimana kita bisa menjadi orang percaya? Itu karena Allah sendiri yang berinisiatif dan menghampiri kita untuk menerima anugerahnya, kasih karunia-Nya, pertolongannya. Jadi, mari kita bersyukur karena keberadaan kita hingga detik ini, keberadaan keluarga kita sampai saat ini, termasuk Bapak Ibu Saudara yang ibadah online di rumah. Kita bisa menjadi orang percaya, kita bisa menjadi gereja yang memperoleh keselamatan, pimpinan, pertolongan dan berkat Tuhan di tengah gelombang kehidupan ini. Itu adalah karena anugerahnya, kasih karunia-Nya. Jadi kasih karunia-Nya, anugerahnya tidak ditentukan, tidak dipengaruhi oleh seberapa baik atau buruknya kita, seberapa hebat atau lemahnya kita. Tetapi semata-mata karena kemurahannya saja. Kita harus syukuri itu. Yang kedua, Tuhan juga mengharapkan bahwa kita orang-orang yang sudah menerima anugerah, pertolongan, keselamatan di dalam Tuhan. Tuhan mengharapkan kita mengalami pertumbuhan di dalam iman percaya kita. Dan pertumbuhan iman percaya kita justru akan teruji, akan mengalami pertumbuhan yang begitu nyata ketika Tuhan izinkan kita mengalami dinamika kehidupan, mengalami persoalan dan pergumulan hidup ini. Ya, Tuhan seringkali curahkan berkat-Nya melimpah kepada kita. Kita nikmati, kita syukuri berkat-berkat Tuhan dalam segala hal kehidupan ini. Kita bersuka cita, kita bahagia, kita sejahtera, kita sehat. Itu adalah anugerah Tuhan. Tetapi pertumbuhan iman juga dapat kita alami ketika kita diizinkan mengalami ujian hidup. Diizinkan iblis mencobai kita. Dan disitulah letak apakah kita mau sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan dan mempercayakan bahwa Tuhan beserta kita, bahwa Tuhan menolong dan memampukan kita. Hal ini dapat kita lihat dalam peristiwa bacaan kita tadi. Petrus, dia sudah mulai percaya, menerima anugerah, kepercayaan itu dari Tuhan Yesus. Karena Yesus berkata, ya setelah murid-murid melihat bahwa ada pribadi yang berjalan di atas air, mereka menyangka itu hantu. Dan mereka semakin ketakutan dan berteriak-teriak. Tetapi setelah Yesus berkata, jangan takut, ini aku. Tuhan Yesus pakai pernyataan Allah Bapa ketika berjumpa dengan Nabi Musa. Berjumpa dengan Nabi Elia. Menyatakan bahwa ini aku. Aku adalah YHWH, Yahweh. Aku adalah Allah. Jadi
Kalau misalnya ada orang bertanya, coba tunjukin di Alkitabmu, apakah Tuhan Yesus pernah berkata, ini aku Tuhan? Sesungguhnya kita bisa jawab. Ketika Yesus berkata, jangan takut, ini aku. Dalam bahasa aslinya, sebenarnya Yesus menyatakan, ini aku Tuhan Allah yang hadir di antara mereka. Bapak saudara dikasih Tuhan, lalu apa terjadi? Petrus meminta, kalau itu engkau, izinkan aku menemuimu, mendekatimu, berjalan di atas air seperti yang engkau lakukan. Yesus kemudian berkata, silakan, kemarilah. Yesus memberikan kuasa kepada Petrus untuk bisa berjalan di atas air dan mendekati Yesus di air itu, di atas air itu. Tapi apa yang terjadi? Iman yang dimiliki oleh Petrus ternyata diuji ketika dia merasakan ada angin ketika berjalan di atas air tersebut. Membuat Petrus ragu, bimbang, takut, dan membuatnya hampir tenggelam. Bukankah itu juga yang kita alami dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara? Ketika awal-awal kita mengalami pandemi COVID-19, kita yang sebelumnya dengan semangat, dengan yakin, berseru dan mengaku bahwa kita adalah orang percaya kepada Tuhan, mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, menerima anugerah percaya itu dari Tuhan, tapi Tuhan izinkan virus corona menyerang umat manusia. Bukan hanya menyerang kesehatan, tetapi juga segala aspek kehidupan kita, ekonomi, ya, keamanan, sosial budaya, dan sebagainya. Disitulah kemudian kita seperti Petrus. Kita ragu, kita bimbang akan kuasa, akan kasih Tuhan, akan anugerah dan kasih karunia-Nya yang tidak pernah meninggalkan kita. Kita yang seringkali meninggalkan Dia karena keraguan dan kebimbangan kita. Sehingga kita hampir tenggelam. Saya yakin kita kalau boleh jujur, ada kalanya, ada titik tertentu di mana kita hampir tenggelam, bukan? Menghadapi pandemi COVID-19 ini. Ada banyak masalah, ada banyak kekhawatiran, ada banyak ketakutan, ada banyak kelemahan yang kita alami. Dan membuat kita hampir tenggelam. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan peduli kita. Dia terus mengasihi kita dalam segala keadaan kita. Dia ulurkan tangannya. Dia mengangkat kita, menyelamatkan kita, supaya kita tidak mati, tenggelam. Dan itu menjadi sebuah proses pertumbuhan iman, pendewasaan iman Petrus dan murid-murid yang lain. Menjadi proses pendewasaan iman, pertumbuhan iman kita, anak-anak Tuhan di zaman now ini. Sekalipun kita harus menghadapi suka duka kehidupan ini, jadikan semua itu sebagai proses untuk kita terus berseru kepada Tuhan, memohon pertolongan Tuhan, mempercayakan kuasa dan kasih Tuhan, dan memampukan kita untuk tidak ragu, untuk tidak bimbang, terus berlangkah, terus berjuang, terus berdoa, terus bergandengan tangan dengan saudara-saudara seiman dan sesama kita. Kita hadapi sama-sama persoalan hidup ini. Dan Tuhan akan mengangkat kita. Tuhan akan membawa kita kembali ke dalam bahtera atau perahunya. Seperti gambaran logo GKI kita. Kita berada kembali di dalam perahu atau bahtera. Ada salib yang menyelamatkan dan ada Allah yang selalu beserta kita sebagai Alfa dan Omega.
Ini juga mengartikan bahwa ketika kita mengalami persoalan, justru jangan kita keluar dari gereja Tuhan. Bahasa sederhananya, kalau kita sedang konflik dengan keluarga, konflik dengan anggota jemaat, saudara seiman kita, justru jangan keluar dari gereja itu. Jangan mutung lalu nggak mau ibadah, nggak mau pelayanan. Justru itu menggambarkan kita sedang hampir tenggelam di dalam gelombang kehidupan ini. Solusi terbaik ketika kita mengalami situasi itu, harusnya kita semakin rajin, semakin rindu dan tekun datang ke rumah Tuhan bersama saudara-saudara seiman, meskipun di gereja itu kita akan berjumpa dengan orang yang kita benci atau yang menyakiti kita. Tapi justru itu solusi terbaik supaya kita tetap selamat di dalam dekapan tangan Tuhan. Bukankah kita ke gereja tidak tertuju kepada orang, tapi tertuju kepada Tuhan yang mengajarkan kita bagaimana kita tetap mengasihi orang lain, saudara-saudara seiman, termasuk orang-orang yang menyakiti kita. Disinilah menjadi perenungan kita. Justru di tengah pandemik inilah kita semakin rindu, semakin mengerti betapa berharganya, betapa indahnya kita bisa berkumpul, bersekutu bersama di rumah Tuhan. Sekalipun tetap patuh disiplin protokol kesehatan. Ada hal-hal yang harus kita kurangi, kita hilangkan, tapi ada hal-hal lain yang kita tingkatkan. Itu yang menjadi proses kita ke depan. Menjadi evaluasi majelis jemaat, bagaimana melaksanakan ibadah onsite dengan benar. Supaya kehidupan peribadatan gereja kita bukan mengancam nyawa, tetapi memelihara nyawa dan kehidupan umatnya. Itu tugas kita. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita untuk sungguh-sungguh percaya. Amin. Mari kita bangkit bersama dengan gereja Tuhan di segala abad. Tempat marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah anak Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dia antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja Roh Kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kami persilakan duduk kembali. Baik Bapak Ibu, Saudara yang terkasih, pada saat ini kita diberi kesempatan untuk mengaturkan persembahan sebagai rasa ucapan syukur kita pada Tuhan. Marilah kita memberikan persembahan pada Tuhan dengan penuh syukur. Firman Tuhan yang terambil dari Bilangan 18 ayat yang ke-29 berbunyi demikian. Dari segala yang diserahkan kepadamu, yakni dari segala yang terbaik di antaranya, haruslah kamu mempersembahkan seluruh persembahan khusus kepada Tuhan sebagai bagian kudus daripadanya. Baiklah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sambil kantong persembahan diedarkan, nanti iringan musik yang akan dimunculkan dari instrumen lagu PKJ 146, Bawa Persembahanmu.
kami undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Mari kita menyerahkan persembahan pada Tuhan. Bapa surgawi, Tuhan intinya Bapa, kami anak-anak-Mu senantiasa berucap syukur atas segala karunia yang senantiasa Bapa limpahkan dalam kehidupan kami, dan kami selalu mengingat akan firman Tuhan yang senantiasa mengajarkan pada kami untuk senantiasa merendahkan hati kami dan senantiasa untuk bersyukur dalam segala hal. Oleh karena itu Bapa, pada pagi hari ini kami anak-anak-Mu yang ada di jemaat-Mu di GKI Rembang ini, sebagai rasa ucapan syukur kami atas segala berkat karunia yang senantiasa Bapa limpahkan dalam kehidupan kami, baik di dalam keluarga kami, baik di dalam pekerjaan kami, dan dimanapun kami senantiasa Bapa memberikan berkat-berkat dalam kehidupan kami. Untuk itu Bapa, pada pagi hari ini kami memberikan rasa ucapan syukur kami berupa persembahan, walaupun apa yang kami haturkan ini jauh daripada apa yang telah Bapa berikan dalam kehidupan kami. Namun semuanya ini Bapa kami haturkan dengan ketulusan hati kami. Oleh karena itu Bapa, kiranya Bapa berkenan untuk mensucikan apa yang telah kami haturkan ini. Dan biarlah persembahan yang kami haturkan ini berkenan dan layak bagi Bapa. Dan biarlah kemudian persembahan ini dapat kami pakai di dalam kami melanjutkan pelayanan-pelayanan yang Bapak tugaskan pada kami, baik kami dari majelis jemaat maupun kami juga dari anggota jemaat. Dan tak lupa Bapak, kami juga doa untuk anak-anak-Mu yang telah berikan persembahan ini, kiranya Bapak senantiasa memberikan kesehatan, sukacita, dan juga kedamaian di dalam setiap kehidupannya. Dan Bapak juga senantiasa memberikan berkat-berkat di dalam pekerjaannya. Dan biarlah apa yang kami lakukan dan kami sampaikan, kami berikan persembahan ini untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, semuanya ini kami minta di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk kembali. Kita lanjut di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa syafaat. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang mengalami pergumulan sakit, baik mereka yang harus dirawat di rumah sakit, diantaranya Bapak Budiono, maupun juga yang harus kontrol, diantaranya Bapak Arif Hermanto, Ananda Kensi Sitorus, Bapak Arnold Widyo Cahyono, dan juga Ibu Arnold, dan yang lainnya Tuhan, yang belum bisa kami sebutkan satu persatu, kiranya Tuhan jamah dan urapi mereka, Tuhan berikan kesembuhan dan kekuatan kepada mereka. Juga orang tua kami yang merupakan bagian dari KUL, atau orang tua kami di rumah atau di tempat tinggal kami masing-masing yang sudah lanjut usia, kiranya Tuhan terus menghibur, menguatkan, memberikan kesabaran, keteguhan iman dan hati. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, dan mereka dapat tetap bersukacita, beribadah, meskipun mereka harus ibadah dari rumah. Juga anak-anak sekolah minggu, anak-anak remaja yang masih ibadah di rumah secara online, Tuhan juga berkati agar mereka tetap bersukacita dengan hati yang gembira, memuji dan memuliakan Tuhan di dalam ibadah online di rumah mereka masing-masing. Kami bersyukur kami sebagai GKI Rembang dapat memulai ibadah atau kebaktian onsite perdana di hari ini. Kiranya Tuhan memberkati apa yang kami lakukan ini, dan kami akan terus mengevaluasi, meningkatkan hal-hal yang harus kami lakukan supaya kami dapat tetap melaksanakan kebaktian atau peribadatan onsite atau tatap muka dengan benar dan aman. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun dalam sepekan, kiranya Tuhan berkati kesehatannya, Tuhan berkati kehidupan rohaninya, Tuhan berkati pendidikan, pekerjaan, dan kehidupan rumah tangganya. Kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang saat ini terpapar COVID-19, kiranya Tuhan sembuhkan mereka, Tuhan berkati setiap pengobatan medis yang diberikan oleh para tenaga medis, agar semuanya boleh menolong mereka sembuh dari COVID-19. Juga para petugas medis, gugus tugas,
dan pihak-pihak lain yang terkait dalam menangani COVID-19. Kiranya Tuhan lindungi, Tuhan berkati, agar mereka berserta dengan keluarga tetap dalam keadaan sehat, selamat, dan penuh sukacita. Kami juga mau berdoa Tuhan bagi kehidupan keluarga kami masing-masing. Tuhan berkati semua anggota keluarga kami. Tuhan berkati pendidikan dan pekerjaan anggota keluarga kami, sekalipun mereka masih harus belajar dari rumah ataupun bekerja dari rumah. Yalah Tuhan berikan ketekunan, kepandaian, dan keberhasilan. Tuhan berkati anggota keluarga kami dalam perjuangan mereka mengatasi setiap pergumulan hidup, agar mereka terus memperoleh jalan keluar. Mereka terus menjadi anak-anak Tuhan yang selalu percaya dan mempercayakan seluruh hidup dan masa depan mereka di dalam Tuhan, sehingga mereka tidak tenggelam oleh ketakutan, kebimbangan, kekhawatiran, dan masalah-masalah hidup mereka. Mereka dapat berseru bahwa Engkau sungguh-sungguh Allah di dalam hidup dan masa depan mereka. Tuhan berkati kehidupan ekonomi, Tuhan berkati relasi keluarga kami, Tuhan memberkati segala sesuatu yang kami perjuangkan di dalam keluarga kami. Kami serahkan juga kehidupan bangsa negara ini, di antaranya saudara-saudara kami yang tengah menjadi korban bencana alam. Tuhan hibur, kuatkan, pulihkan mereka. Tuhan berkati pemerintah maupun juga pihak terkait yang menangani atau memulihkan kondisi di sana, agar melalui upaya mereka dapat menjadi perpanjangan tangan-Mu untuk memperbaiki, untuk menyemangati, dan menolong masyarakat yang terkena dampak bencana alam. Kami berdoa untuk para pemimpin bangsa kami dari tingkat tinggi hingga tingkat daerah, diberikan hikmat dan tanggung jawab dalam melaksanakan semua tugas untuk memimpin, melayani bangsa dan negara ini, untuk dapat memulihkan dan mensejahterakan segala aspek kehidupan di negeri ini. Kami serahkan Tuhan seluruh kehidupan dan doa kami sepenuhnya ke dalam tangan kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita bersama menyanyikan PKJ 165, Janji yang Manis.